Oke, sudah bisa ya Mbak Tia? Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya Mbak. Buntung diingetin, kalau enggak udah ngelantur aja kemana-mana, jadi nggak direkam ya. Tadi ngapain ya? Lupa saya. Apa? Oh, saya yang tanya tadi ya. Apa ya kira-kira tujuannya? Pinginnya ngapain sih belajar ini? Pak, pinginnya biar cepat pulang. Saya suka. Gitu ya. Sekarang kita buka, terus kita diam-diam, tutup, selesai. Boleh. Atau yang apa? Silakan. Aduh, buat ini dulu satu. Ayo dong ngomong, masa saya terus yang ngomong. Biar bisa nyusun KTTA mungkin, Pak. Aduh, betul sekali. Kalau ada yang ingin. Dari yang paling mudah, daripada STA susah-susah, bikin aja yang masal, ya kan ya? Wah, mantap itu. Saya mau jadi pembimbingnya. Kalau susah nggak mau saya. Kalau yang gampang saya mau. Mas Fahri, luar biasa. Ada lagi. Mbak Melinia. Melinia. Di Tanggang. Dari Medan, ya. Mungkin Pak, karena objeknya banyak dan homogen, serta karena nilai ekonominya rendah, maka diperlukan penilaian massal untuk membuat prosesnya menjadi cepat dan murah, mungkin Pak. Wah, luar biasa. Normatif tuh. Habis baca modul nih. Ternyata sudah sempat baca modul. Jadi ketahuan Anda baca modul. Ya kan ya? Siap. Ya, biar bisa mudah. Satu, nyusun KTTA. Yang kedua, biar gampang karena objeknya banyak. Oke, nanti kita arahnya ke sana. Yang lain, silakan. Putri Mandar yang rekam. Bukan, sorry. Izin Pak, kalau menurut sepemahaman saya itu kayak misal nanti berguna pada saat ketika pemerintah mau ada proyek, terus mau kayak penggusuran tanah gitu Pak, kan itu Aduh. ada ganti ruginya. Nah seperti itu Pak. Makasih. Ini sudah ketularan Pak Ahok nih penggusuran. Nggak apa-apa, ya bisa juga ya. Nanti kita coba ya. Kalau mau digusur, ayo kita lakukan penilaian secara massal dulu, boleh, ya kan ya. Siapa tahu nanti ya. Rumahnya Mbak Mandar ini di mana nih Mbak? Halo Mbak Mandar. Saya Bojonegoro Pak, Jawa Timur. Bojonegoro. Saya pikir di Sulawesi. Ya, biasanya Mandar itu orang Sulawesi. Iya Pak, ibu saya Sulawesi Barat. Oh, iya 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 iya. Oke, iya ya. Tapi di sana kan nggak mungkin digusur ya Mbak ya rumahnya ya. Di Jawa ya, nggak ya. Oke, ya siap. Ada lagi yang lain? Bang Arya. Iya Pak, kalau menurut saya gunanya buat apa belajar penilaian massal tuh kalau semisal kita mau menilai kompleks perumahan, jadi nggak menilai satu-satu, jadi langsung kolektif gitu Pak. Wah, ini lanjutan dari Mbak Melinia nih. Jadi di modul itu ada tuh ya. Di bahan ajarnya juga ada ya. Siap, ya. Ada lagi yang lain? Siapa nih? Mbak Chania. Ya, Pak. Kira-kira kenapa, Mbak? Kenapa kira-kira? Kok kita harus belajar penilaian massal? Kalau menurut saya penilaian massal itu wilayah pasar mungkin, Pak. Jadi di Suaranya putus-putus ya. apakah sudah terdengar sekarang, Pak? Udah ya. Nah, penilaian massal kalau menurut saya itu perlu dilakuin untuk menganalisis, menentukan wilayah pasar gitu, Pak. Jadi untuk menentukan wilayah konsumennya dilakukanlah penilaian massal. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ya, siap. Mbak Chania Rahma, panggilannya apa nih, Mbak? Tani, Pak. Chani, oke deh, Chani ya, Mbak Chani ya. Ya, Pak. Terakhir mungkin Mbak Mas Reza. Kalau pengelola program ini namanya Mbak Reza. Tapi kalau di sini ada Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo.
Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar jelas. Mungkin menurut saya itu tujuan dari pembelajaran penilaian massal itu untuk menentukan harga pasar atau harga wajar dari suatu wilayah market area gitu, Pak. Ya. Oke, Mohon. ya. Ada yang mau nambahkan? Satu lagi boleh? Satu lagi, biar saya nggak terlalu banyak ngomong. Kalau saya banyak ngomong nanti bosen. Ya. Ya, nanti baca RPS-nya ya, tujuannya apa. Di situ ada kok. Ya. Di situ ada. Tapi begini teman-teman sekalian ya. Penilaian massal gitu ya. Itu kita lakukan dulu pada saat kita mengelola PBBP 2, betul ya. Mengelola PBBP 2. Jadi kita lakukan penilaian secara massal. Kenapa? Nah, tadi sudah dibilang ya. Karena objeknya banyak gitu. Jadi nggak mungkin kita nilai satu-satu gitu ya kan ya. Dan beberapa objek mempunyai indikasi nilai yang sama gitu. Contohnya ya ini ada di depan saya nih di deretan ada Mbak Nikon, ada saya, ada Mbak Putri, ada Mas Al, ada Mbak Tiara, ada Mbak Melinia, ada Mbak Diana, ada Mas Arya, ada Mbak Cairina, ya satu ada Mas Fahri. Kita jajaran ini rumah kita dalam satu gang gitu ya kan ya hadap-hadapan. Ya. Nah itu gangnya sama atau mungkin kita di dalam satu kompleks perumahan kita blok A gitu ya kan ya. Kira-kira nilai tanah kita sama nggak? Sama kan ya? Ya, sama kan kira-kira. Nah, itu kalau kita nilai satu-satu ya sama dengan bohong ya kan. Dan banyak objek seperti itu gitu. Ya, banyak. Sehingga ya sudahlah kita bikin metode penilaian atau cara penilaian secara massal ya. Kalau kita kan mengenalnya seperti ya, ada metode, ada cara. Ya, ini caranya secara massal. Jadi beberapa objek lah kita nilai dalam dalam satu metode atau dalam satu proses penilaian ya untuk mendapatkan nilainya objek itu baik tanah maupun bangunan. Nah, tentu nanti akan ada perbedaan ya, metode tanahnya gimana, metode bangunannya seperti apa gitu. Atau pendekatan tanahnya gimana, bangunannya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa kita samakan. Kalau dia memang betul-betul sama itu ya, kompleks perumahan klaster gitu ya, klaster Adelina namanya. Bentuknya sama, luasnya sama, nggak boleh dirubah, ya kan? Bahan materialnya sama, jumlah kamarnya sama, dan seterusnya. Sama semua. Ya sudah, satu aja kita nilainya sama untuk semuanya, kan gitu ya. Nah itu penilaian secara massal ya. Nah, dulu kita pakai untuk menilai objek PBBP 2 ya. Karena tadi itu di perkotaan pedesaan itu banyak seperti itu. Kalau mungkin tanah kosong, sawah semua ya kan ya. Kalau kita mungkin ada yang dari wilayah kelurahannya atau rumahnya masih sawah semua. Lawang sama gitu sawah, ngapain satu sawahnya Mas Al kita nilai, sawahnya Mbak Putri kita nilai, sawahnya Mas Fahri kita nilai satu-satu. Pengenaan pajak sama ya kan, pengenaan lah ngapain gitu lah ya. Kan satu aja, wong dia jejer di situ gitu ya. Jadi satu gitu. Ya. Atau mungkin kalau kita pergi ke kawasan industri di Pulau Gadung, ada nggak yang tahu ya? Kalau kita kuliah di STAN kan di Pulau Gadung, nanti kalau nggak tahu main-main aja ke sana ya. Kalau Tangerang saya nggak begitu hafal, saya mohon maaf. Ya jadi ada di Pulau Gadung, kawasan industri sama semua, bentuk gudangnya, bentuk pabriknya sama gitu, karena yang bangun itu adalah developernya gitu. Nanti orang-orang itu disuruh menyewanya gitu ya. Nah itu kan kenapa kita nilai satu-satu gitu ya. Mereka juga nggak bakalan merubah bangunannya karena mereka kan pokoknya sewa langsung pakai, sewa langsung pakai. Nah tujuannya pengenaan PBB ya sama objeknya, nilainya ya pastilah sama gitu ya. Sehingga hal-hal seperti itu bisa kita lakukan penilaian secara massal. Nah itu pada saat kita mengelola PBBP 2. Nah masalahnya sekarang kan kita enggak, ya kan ya? Kita sekarang kan mengelolanya PBBP 3. Ya kan ya? PBBP 3 kebun sawit punyanya Mas Fahri. Luasnya berapa? 5.000 hektar. Gede ya, Mas Fahri orang kaya. Ya. Terus Mas Arya juga punya kebun sawit. Ya sama luasnya, 5.000 hektar. Sama-sama di Sumatera Utara. Bisa nggak kita nilai dia secara massal?
Belum tentu. Karena mungkin Mas Fahri sudah separuhnya menjadi lahan produktif, sementara Mas Arya belum. Ya kan ya? Baru 2 hektar produktif, baru ditanamnya sekali. Tanam pun dimakan gajah, katanya. Ya kan? Habis. Mas Fahri udah panen, ya nggak bisa. Padahal sama-sama kebun sawit. Begitu juga dengan perkotaan, lapangan golf. Lapangan golf sama-sama 18 full, ya. Itu karakternya beda-beda. Ya, walaupun dia sama-sama 18 full. Sehingga nggak mungkin kita lakukan penilaian secara individual. Secara massal. Pasti harus individual. Makanya di dalam proses penilaian zaman dulu ya, yang diatur di KEP 533 tahun 2000, gitu ya, nanti teman-teman bisa baca. Nah itu di sana dibagi. Ada namanya objek standar, ada objek non standar, gitu ya, dan objek khusus, gitu ya. Objek standar, nah itulah yang biasanya kita lakukan penilaian secara individual, ya, karena dia bentuknya masih standar, ya. Terus kalau yang sudah non standar ya pasti nggak bisa. Nah, di sana diatur yang non standar itu seperti apa. Gitu. Ada lagi objek khusus kayak pelabuhan, ya kan ya, bandara, terus apa tadi lagi ya, pom bensin, ya walaupun pom bensin seperti itu dia objek khusus loh ya, jadi dia non standar. Ya, kalau kita lihat kan cuma kanopi tok kan, kita nggak tahu di bawahnya itu ada tabung, ya kan, tabungnya beda-beda, tergantung dia sekarang gedenya. Kalau dia jualnya bensin, solar sama apa namanya pertamax, berarti udah ada 3 tabung di sana, kan nggak mungkin ininya digabung ya kan, antara bensin sama solar digabung lah, bensin campur jadinya kan gitu ya, pasti dipisah. Nah nilai besarnya justru ada di situ. Nah masing-masing pom bensin beda-beda gitu ya kan, sehingga dia harus kita nilai secara individual. Kira-kira seperti itu ya. Nah itu kalau kita ngomong kita mengelola PPBP 2. Nah sekarang kan masalahnya enggak yang saya bilang tadi. Ya kan? Terus kira-kira kepentingannya apa? Ada nggak yang bisa sampaikan? Kan sudah kebayang toh penilaian individual itu seperti itu, penilaian massal itu seperti itu. Nah sekarang kita nggak ngelola itu, terus ngapain? Karena saya mau ditempatkan di Pemda Pak, dia yang ngurus PPBP 2. Boleh? Oh boleh, ya kan? Malah kesenangan Pemda. Ya. Kayak kemarin kan ada pertanyaan itu ya. Kenapa? Ada apa deh? Ya. Ada yang mau berpendapat? Monggo. Karena jam segini ini jam ngantuk nih ya, saya juga udah ngantuk. Siapa yang mau? Mbak Mas Yehuda. Yehuda, ini orang Jepang nih. Ada CCP-nya. Silakan Mas Yehuda. Kenapa Mas? Jadi saya sambil ngopi karena ngantuk. Kemana Mas? Masih mute tuh. Ya. Nggak tahu juga nggak apa-apa kok Mas. Nggak apa-apa, jangan dipaksain. Apa kira-kira? Kenapa? Oh, bermasalah audionya. Ada nggak apa-apa ya. Oke, yang sebelahnya Mas Fakir. ya Pak, Ya, kira-kira kenapa Mas? Ini suaranya berat kayak Pak Jokowi. Silakan. kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu, nggak apa-apa. Ya. Yang tahu Mbak Safira. Kenapa Mbak? Kenapa kok kita belajar penilaian massal? Kalau kita sekarang kan kita udah nggak ngolah PBBP 2. Penilaian massal itu karakteristiknya seperti itu. Sementara kita nggak ngolah itu, terus untuk apa kira-kira? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu juga ya.
Yang tahu kira-kira siapa yang berani ini? Apa aja boleh disampaikan, silakan. Mas Fahri mungkin dia out of the box nih. Apa Mas Fahri? Mungkin itu Pak, kayak kalau di PBBP 5L itu kan kayak ada yang untuk NJOP-nya udah ditetap, Pak. Itu kan pakai penilaian massal gitu Pak. Mungkin itu gunanya Pak. Iya, siap. Nah ini saya berhasil berarti memprovokasi ya. Saya provokasi dari pengelolaan PBB. Ya kan teman-teman berpikirnya pajak itu ya PBB, ya kan ya. Padahal teman-teman sekalian ya, memang betul ya. Dulu kita penilai itu namanya penilai PBB. Nah ini saya cerita sedikit. Oh ya sebelum ke sana mungkin saya perkenalkan diri. Kenapa saya berani cerita begini? Karena saya dulu di PBB ya. Jadi saya lulus D3 tahun 89. Penilai kayak teman-teman juga ya. Mungkin 89 belum ada yang lahir ya. Saya sudah lulus gitu ya. Karena ini saya lihat kelahiran tahun 98. Itu anak saya yang kedua tahun 97 lahir. Jadi lebih tua dari anak saya yang tapi lebih tua anak saya yang kedua. Ini sekelas cucu saya lah. Gitu ya. Jadi kita dulu ada namanya fungsional penilai PBB. Ya, itu memenuhi Undang-Undang 12 tahun 85 ya, Undang-Undang 12 tahun 85 tentang PBB. Ya, di pasal 1 ayat angka 3 itu teman-teman bisa lihat. NJOP ditentukan berdasarkan dasar-dasar gitu ya. NJOP adalah ditentukan berdasarkan. Di situ mengharuskan kita ada penilai gitu ya. Karena kalau harga transaksi jual beli nggak ditemukan, maka gitu ya, nilai itu ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dengan pendekatan pasar, biaya, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi memenuhi undang-undang itu kita membuat yang namanya penilai. Nah, penilai ini biar dia kuat secara organisasi gitu ya, menjadilah dia fungsional penilai PBB. Gitu. Nah, pada saat kita masih mengelola PBB 2 sebelum undang-undang PDRT keluar, undang-undang berapa itu ya? 28 tahun 2009 ya, undang-undang 28 undang-undang PDRT itu PBB itu dikelola oleh kita PBB 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi jumlah objeknya banyak yang sama dan seterusnya. Kenapa kita mesti individual appraisal? Jadi kita buatlah cara penilaian yang massal. Ya kan ya? Dibikinlah penilaian massal. Nah, itu berlanjut sampai dengan 2009 itu. 2010 sudah mulai diserahkan, sudah mulai diambil gitulah ya PBB itu oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, kecuali DKI oleh oleh provinsi DKI gitu ya, karena dia nggak ada keduanya ya. Dan terakhir 5 tahunnya setelah itu 2014 habis gitu ya kan ya, sudah diambil semua ya. Nah, dari situ kita sudah sebelumnya kita sudah gitu ya. Di undang-undang pajak itu, kalau teman-teman kan kemarin kita sudah belajar PPH ya, pengantar penilaian, pengantar perpajakan khususnya PPH ya kan ya, ingat nggak ya? Pasal 4 ayat 3 undang-undang PPH itu ada yang dikecualikan, ya, dikecualikan dari objek. Nah, itu ada di nanti aturan lebih tegasnya ada di pasal 10-nya gitu, ayat 1 sampai ayat 5 di situ. Ada transaksi afiliasi gitu ya kan. Nah, maka akan ditentukan berdasarkan nilai pasar. Nah, nilai pasar kalau kita bandingkan dengan pengaturan yang dilakukan oleh MAPI gitu ya, nilai pasar itu harus dikeluarkan oleh seorang penilai gitu. Ya kan ya? Oleh seorang penilai. Tapi itu untuk kepentingan perpajakan. Nah, ya kan ya? Sementara yang kita punya di Direktorat Jenderal Pajak itu adalah penilai PBB. Gitu. Saya dulu fungsional penilai PBB mulai tahun 92 sampai tahun 99, jadi 7 tahun fungsional penilai PBB. Ya. Sebelum saya melanjutkan ke UGM, gitu ya. Jadi saya R2 UGM tahun 99, selesai tahun 91, terus promosi ke Denpasar, gitu ya. Denpasar 2 tahun, balik lagi ke kantor pusat. Jadi saya banyak di Jakarta sebenarnya. Jadi di luar cuma 2 tahun itu aja ya. 92 sama 93
Enggak, itu aja. Sampai awal 94 lah. Jadi balik lagi ke itu, terus sampai 2011 saya bisa jadi pidai suara, ya. Saya ditempatkan di Pusdiklat Pajak. Nah, ya, kalau penilai kita adalah penilai PBB, nah begitu nanti menilai untuk kepentingan pajak, kalau terjadi sengketa, hakim akan bertanya, umpamanya ini dinilai oleh Mbak Putri, Tiara Putri. Ini dinilai oleh siapa? Tiara Putri. Ya, Tiara Putri ini siapa? Oh, fungsional penilai PBB, kantor pajak, ada gitu ya. Nah, PBB sama pajak sama enggak? Ya sama. Tapi kok ada bumi dan bangunannya gitu. Tujuannya apa? NDOP. Ya, untuk penilai PBB kan tujuannya NDOP. Kalau ini tujuannya apa? Mengetahui nilai pasar. Ternyata itu menurut hakim tidak kompeten. Ya, jadi penilai PBB ini nggak kompeten untuk menilai pajak. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Kalau kita ubah dia menjadi penilai pajak, ada PBB-nya, malah nggak ditanyain gitu ya kan. Nah itulah ya, namanya orang ya kan ya. Karena lawan kita ini tahu persis kondisinya gitu ya. Lawan kita siapa? Orang-orang KJP itu gitu kan ya, orang-orang yang ada di MAPI sana gitu ya. Padahal mereka juga banyak belajar sama kita ya, bukan lawan, dia juga partner, dia juga guru, dia juga murid kita. Ya partnernya kapan? Kita juga pernah minta tolong ke mereka pada saat kita digugat, ya kita butuh ahli penilai, ya kita ambil dari MAPI dan mereka mau. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sebenarnya bersinergi. Tapi pada saat ada sengketa, ya kita membutuhkan samalah dengan pengacara, hakim, itu kan ya, jaksa. Jadi pura-puranya di sidang kebutuhan, tapi begitu di luar ngopi bareng, gitu ya kan ya. Nah kita juga begitu gitu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, nomenklatur penilai PBB ini harus diubah. Ternyata ngubahnya nggak cukup di Direktorat Jenderal Pajak, harus Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk bisa ke Kementerian Hukum dan HAM nggak boleh dari Direktorat Jenderal Pajak, harus dari Menteri Keuangan karena ini urusannya menteri dan menteri. Akhirnya ya jadilah ya kita berubah menjadi penilai pajak, ya. Nah, penilai pajak. Setelah kita berubah menjadi penilai pajak, keluarlah yang SE61 ya, tahun 2015. Optimalisasi penilai dalam rangka penggalian potensi pajak. Potensi pajaknya apa? Salah satunya yang tadi saya bilang itu ya, yang diatur kan PPh kan ya, diatur di 4 ayat 1, 4 ayat 2, 4 ayat 3. Gitu ya. Objek yang final dan bukan objek. Yang bukan objek akan menjadi harus dilakukan penilaian pada saat dia masuk ke kriteria sebagaimana diatur di pasal 10 ya 1, 2, 3 sampai 5. Kalau yang pasal 4 ayat 2 terutama yang final berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya kan ya atau persewaan tanah dan bangunan ya kan ya. Nah, itu kan perlu gitu loh ya dilakukan penilaian ya walaupun mungkin ya tidak semua ya kan ya. Karena kemarin kita diskusi itu ya di kelasnya apa sih ya? Penggalian potensi berbasis internet gitu ya. Jadi teman-teman yang AR itu ngomong, kami banyak Pak yang transaksi, tapi pajaknya cuma 2 jutaan. Ya, memang sih kelihatannya di bawah ya, tapi apakah itu harus dinilai gitu? Ya tergantung prioritas ya kan ya. Kalau memang itu menjadi prioritas di kantornya, kenapa enggak? Dan jumlah penilainya banyak, kenapa enggak? Ya kan ya 1 WP nambah 1 juta kan lumayan. Sekedar informasi untuk transaksi jual beli saya pernah ngumpulin gitu ya untuk 1 tahun 2018 di Kota Denpasar itu terjadi 6.000 transaksi 6.000 sekian lewat notaris ya 6.000. Seandainya PPh-nya 1 juta aja untuk 1 transaksi kita dapat 6 miliar ya kan. Ya, nah selama ini itu kita abai, ya abai artinya kita gak terlalu gali potensinya, sudah berapapun yang dilaporkan, udahlah kita terima aja, ya kan ya. Karena biasanya kalau kita bertransaksi, mungkin teman-teman nanti deh ya, karena saya beberapa kali nganterin teman, saya bertransaksi. Kalau kita beli tanah, ya saya nggak ngaku dari pajak, gitu ya. Jadi notarisnya yang ngajarin, ini mohon maaf,
Ya kalau ada yang orang tua, teman atau apanya gitu yang notaris ya kakaknya. Kadang-kadang pegawai notarisnya ngajarin, Pak, ini transaksinya 1 miliar Pak, gitu. Ya kan ya. Terus nanti NJOP-nya berapa? 300 juta. Ya kan ya? Kita bikin berapa Pak? Nah ya kan ya. Kalau kita bikin 1 miliar, PPh-nya 2,5%. BBHTB-nya 5%, berarti 7,5% kali 1 miliar. Sekian Bapak bayarnya. Ya, 75 juta ya namanya. Jadi kalau Bapak bikin sesuai NJOP lebih dikit, nah ya kan ya, NJOP-nya berapa? 300. Kita bikin aja 350 Pak, aman Pak. Gitu. Siapa yang nggak suka ya? Walaupun kita orang pajak, tadinya bayar 75 juta, menjadi cuma separuhnya, wah mendingan ini aja. Kan gitu ya kan ya? Aman kita, notarisnya udah bilang aman kita. Ya sudah, akhirnya apa? Transaksi yang ditulis di akte jual belinya ya 350 juta. Walaupun duit kita yang kita bayar 1 miliar. Gitu. Jadi pajaknya dihitungnya di sana. Gitu. Walaupun di aturan-aturannya ya itu juga pernah diprotes ya kan ya. Sebelum notaris menandatangani, dia harus memastikan dulu pajak-pajaknya sudah dibayar lunas. Nah, dari awal dia sudah membuat strategi ya kan ya, dibayar lunas tapi jumlahnya nggak maksimal ya kan. Nah, sudah dibikinkan harus ada validasi dari kantor pelayanan pajak dan Pemda. Nah, kan kita nggak punya NJOP kan? Nah, sudah kita pakai aja apa yang dibikin oleh orang Pemda gitu. Ya, ya sudah. Padahal apa yang dibikin oleh orang Pemda itu masih rendah sekali. Kenapa rendah? Mereka nggak punya penilai, ya kan? Nggak ada mereka punya penilai. Cuman ada beberapa inilah ya, kayak DKI karena duitnya banyak dia ada. Yang lain-lain, wah, sekarang sudah dikuliahin di stan setahun ya kan ya, khusus penilai gitu ya kan. Begitu balik ke sana udah sok banget, dia ngalah-ngalahin mereka yang lulus di 3 penilai. Sudah merasa paling jago. Tahu-tahu dapat setahun pindah lagi. Masuk lagi orang baru, nggak ngerti lagi penilaian. Nggak bakalan pernah dibikin menjadi penilai. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Undang-undang mengatur nilai itu harus dikeluarkan. NJOP lah ya, harus berdasarkan hasil penilaian. Lawang penilaian mereka nggak punya gimana? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, pinginnya naik 10%. Udah rata aja deh, Denpasar, NJOP naik 10%. Semua kota Denpasar naik 10%. Aman nggak? Aman. Padahal itu masih jauh dari, akan aman kalau dia jauh dari harga pasar. Betul nggak? Kalau sudah mendekati harga pasar, wah, stres. Banyak WP yang nggak mau bayar. Mereka kan pengennya aman aja, udahlah bikin aja 10% aja deh semua. Dulu dapatnya 30 miliar, sekarang 33 miliar. Sekarang naik NJOP 10%. Apakah itu? Ya enggak lah, kan gitu ya. Kalau kita mau berdasarkan undang-undang. Sehingga boleh saya sampaikan kalau NJOP yang ada saat ini itu jauh di bawah NJOP yang atau harga pasar yang sebenarnya. Gitu ya. Dan kita dulu pernah membuat aturan. Ya, apa namanya ya, kita berdasarkan rule of thumb gitu ya. Jadi kalau bisa NJOP itu ya 80% lah dari harga pasar gitu ya. Itu yang disebut dengan assessment sales ratio yang mungkin nanti kita akan bahas nanti ke sana. Ya, assessment sales ratio-nya 80% gitu ya. Jadi kita berharap ke sana gitu. Nah, itu terjadi tahun 2014, sekarang sudah 7 tahun yang lalu. Nggak pernah dinaikin. Nah, gimana dengan NJOP? Kan rendah sekali. Sehingga sampai BPN pun kebakaran jenggot sekarang. Mereka ikut-ikutan membuat zona nilai tanah. Ya kan? Bukan ikut-ikutan, mereka juga punya. Tapi teman-teman boleh perhatikan nanti sambil ngecek-ngecek peta gitu ya. Zona nilai tanah yang dibuat BPN, ringnya jauh sekali. Daerah ini, ya daerah rumahnya Mas Fahri umpamanya. Nilainya berapa? Antara 1 juta sampai 5 juta. Lah kok jauh sekali. Ya kan? Begitu orang bikin 1 juta lebih dikit udah oke. Begitu orang bikin 4 juta nggak ada masalah. Itu memang ringnya kan jauh. Kalau teman-teman perhatikan apa namanya ya, PMK gitu ya, PMK 139 tahun 2014. Ya, PMK 139 tahun 2011 kalau nggak salah ya. Di situ ada lampirannya. Lampirannya itu menunjukkan ada klasifikasi tanah dan bangunan ya. Nah, itu ringnya pendek sekali. Ya, 3.100.000 berarti antara 3 juta
lebih dikit sampai dengan 3.120.000 gitu. Jadi pendek gitu ya. Jadi kalau sudah di antara ini berarti ditetapkan 3.100.000 gitu. Nah, itu kan ya lebih halus lah kira-kira gitu. Sementara yang BPN sangat kasar, artinya jauh kita gitu. Sehingga nggak mungkin bisa kita pakai sebagai patokan. Nah, dalam penggalian potensi itu kan kita butuh cepat ya kan ya. Kita butuh cepat. Sekarang orang mau transaksi, namanya Mas Fahri mau beli tanahnya Mbak Reski gitu, mau transaksi hari ini, divalidasi ke kantor pajak, kan dulu ya, mau dinilai dulu berapa hari? Sebulan. Lah, nggak jadi deh kalau gitu transaksinya kan. Males, ngapain lawang saya mau bayar. Memang sih ini self assessment ya, pajak itu kan self assessment. Berapapun boleh, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Tapi nanti kan akan terbit surat ketetapan ya kan ya. Surat ketetapan berarti akan ada sanksinya. Nah, itulah yang kita nggak inginkan. Masa wajib pajak bertransaksi harus kena sanksi? Kan enggak gitu. Sehingga sebelum terjadi transaksi kita harus validasi dulu. Oh, berarti penghitungannya sudah berdasarkan aturan perpajakan yang benar. Ya. Jadi yang dibayar itu ya sudah oke, kira-kira seperti itu. Jadi nggak akan kita periksa lagi untuk kita terbitkan surat ketetapan pajak. Kan gitu ya, kalau kita perhatikan di Undang-Undang KUP di pasal 13. Nah, untuk kebutuhan itulah gitu ya, sehingga kita masih butuh nih yang namanya zona nilai tanah. Gitu ya. Dia di lokasi rumahnya Mas Fahri terus nih tanah dia yang nongol di siapa deh? Ya, nggak apa-apa ya Mas Fahri ya. Mas Afan umpamanya di lokasi rumahnya Mas Afan, berapa nilainya? Kita sudah bikinkan sekian. Sehingga nanti kalau terjadi transaksi di seputaran rumah Mas Afan, begitu dia validasi, oh ya sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Gitu ya. Walaupun kita nggak bertugas lagi untuk menetapkan NJOP, tapi kita punya patokan nilai kalau di situ ada transaksi. Ya, karena tadi itu jumlah transaksi itu banyak. Apalagi sekarang ya, mungkin lebih banyak lagi untuk yang punya duit karena harga tanah dan bangunan sekarang lagi turun-turunnya nih. Ya, karena banyak orang yang dulu beli tanah, beli bangunan sudah nggak bisa nyicil lagi, terutama di Bali nih ya, di kota-kota Denpasar, Badung, Gianyar. Dulu mereka bekerja di hotel dari Jawa, dari Bali-Bali yang di pinggiran sana, beli tanah, sekarang udah nggak kerja lagi, pulang kampung nggak bisa nyicil, rumahnya terpaksa dijual. Ya kan ya, namanya jual paksa pasti lebih murah. Kalau punya duit sekarang lah beli tanah. Artinya transaksi itu banyak sekarang ya buat mereka yang punya uang. Dari situ kan potensi pajaknya besar. Salah satunya seperti itu. Ya begitu juga kalau sewa, ya kan sewa tanah dan bangunan. Ya tadi ya 4 ayat 2. Atau mungkin kalau di PPN KMS ya, kegiatan membangun sendiri. Ya, untuk bangunannya tapi ya, untuk bangunannya. Ya, biasanya sekarang kan dapat ya pengantar perpajakan sama PPN ya. Materinya kan mungkin nanti akan diajarin yang namanya KMS, kegiatan membangun sendiri. Nah, walaupun di aturan-aturannya tidak mewajibkan dilakukan penilaian, tapi kalau kita melihat potensi itu, ya boleh kita lakukan penilaian ya. Termasuk juga untuk yang individual appraisal saat ini ya berdasarkan SE 54 itu kan petunjuknya SE 61 itu sudah dirubah lagi dengan SE 05 tahun 2020 ini 2021 sorry ya. Penilaian kalau dulu berdasarkan permintaan dari AR ataupun pemeriksa, sekarang sudah bisa melakukan atas inisiatif sendiri ya, atas inisiatif sendiri melakukan penilaian kalau teman-teman penilai ini melihat adanya potensi itu kira-kira. Ya. Jadi terlalu panjang ya penjelasannya. Kenapa dibutuhkan penilaian massal itu? Jadi intinya untuk menggali potensi pajak gitu aja. Ya, potensi pajak yang mana? Kalau PPh ya yang 4 ayat 2 boleh, 4 ayat 3 juga ada, yang objek juga bisa gitu ya, berarti 41, 2, 3 boleh ya. Atau yang di pasal 10 adanya transaksi afiliasi atau kalau ada sumbangan gitu kan nggak ada duitnya beredar, jadi kita harus tahu kan ya. Jadi nilai pasarnya ya. Kalau yang pembukuan mah bisa aja pakai nilai buku
Tapi kalau yang tidak pembukuan, kan kita nggak tahu. Dialihkan ke badan, berarti kan harus dicatatkan pada saat mencatatkan itu berapa. Nah, itu kan harus ada nilainya ya. Kira-kira seperti itu. Termasuk juga penggabungan, peleburan, ya, usaha likuidasi, itu kan nggak ada uang beredar. Tapi kan kita harus hitung berapa sih nilai yang benar atas aktiva atau aset yang diserahkan pada saat dilakukan seperti itu. Nah, kira-kira itu. Nah, ya, jadi teman-teman diharapkan nanti setelah lulus dari sini menjadi fungsional penilai. Ya, ada nggak yang ingin jadi fungsional penilai? Ya. Kalau sudah berubah ya. Dulu dibandingkan antara fungsional penilai PBB, jadi khusus penilai PBB, dibandingkan dengan fungsional pemeriksa pajak. Nah, ini kan dia pajak, PBB, BPH, PPN dia bisa periksa, sementara PBB hanya menilai PBB. Begitu mau ikut ke PPH, PPN nggak boleh karena terkendala dengan nomenklatur. Sekarang udah seimbang nih, penilai pajak, pemeriksa pajak. Nah, ini berkolaborasi atau AR lah ya, AR, nah itu akan melakukan pengawasan untuk mendapatkan nilai. Jadi jangan berkecil hati kalau teman-teman mau jadi fungsional, oke lah, kita ketemu sering-sering nanti ya untuk diklat-diklat penilaian. Ya, kalau mau di AR juga nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang ingin jadi kepala kantor atau mungkin sebelumnya jadi kepala seksi. Ya, karena kalau udah di fungsional kadang-kadang numplok. Ya, jadi udah dari mulai awal sampai akhir fungsional. Tapi enggak juga. Buktinya saya ya kan. Dan beberapa teman gitu ya yang sekarang udah ada yang sampai eselon 2 gitu ya. Sudah dulunya fungsional penilai. Sekarang Kakanwil Jayapura kan fungsional. Mana lagi ya? Direktur mana dia tuh ya? Banyak lah kawan-kawan kita yang dulunya fungsional sudah bisa menjadi struktural bahkan sampai eselon 2 ya. Penilai loh ya maksud saya. Kalau pajak mah banyak. Jadi silakan berkarir untuk menjadi fungsional. Karena kita butuh banyak nih. Ya, DJP bilang sekarang kita ada cuma 300 sekian. Kita pinginnya adanya 1.200. Nah, bisa dihitung kurangnya berapa tuh, ya kan? Mereka minta tahun ini kalau bisa diangkat 800 orang. Terus bahannya ada berapa? Cuma 2 kelas, Pak, 60 orang. Terus gimana ngangkatnya? Ya sudah, 2 kelas itu aja. Sehingga mungkin tanggal minggu depan kita mulai diklat untuk yang ahli, jadi yang dari sarjana kan diangkat menjadi fungsional penilai ahli ya. Tapi dia kan belum pernah melakukan penilaian. Nah, itu harus dilakukan apa ya? Diklat dulu untuk bisa diangkat. Nah, mulai minggu depan 2 minggu kayaknya kita akan di situ. Nah, ini sedang rapat pembahasan tadi dengan teman-teman di DJP sama publikat pajak untuk diklat minggu depan. Nah, saya berharap sih teman-teman ini mau jadi fungsional penilai pajak ya, atau mau jadi fungsional penilai PBB di daerahnya masing-masing. Sehingga apa namanya penilaian massal ini berguna. Ya. Itu mungkin pembukaan dari saya, kepanjangan. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Ada? Nggak ada? Ya. Tadi saya mau ngomong apa lagi ya? Kok lupa ya? Kalau sudah tua itu cepat lupa loh, heran saya. Kalau yang mau diomongin aja lupa. Oh ya teman-teman, sudah terima materinya belum ya? Ada yang sudah terima belum? Mbak Diana udah terima belum? Belum, Pak. Oh belum ya? Saya baru kemarin pada dikasihnya. Jadi nanti saya kasihin semua ya. Nah, ini saya masih pakai materi yang dibuatkan oleh teman-teman. Biasanya kalau yang pernah sama saya dalam satu kelas, saya nggak terlalu suka pakai materi orang. Ya, apalagi PowerPoint kadang-kadang itu jadi lupa. Kalau kita yang bikin sendiri kan enak, kita udah tahu. Tapi belum sempat bikin, mohon maaf. Jadi saya pakai materi. Ya pasti lebih bagus lah materi mereka dari saya. Tapi paling tidak pada saat penyampaian saya nggak gelagapan gitu. Saya udah tahu ukurannya.
Kalau pakai materi orang kadang-kadang gimana yang lama dijelasin, gimana yang gitu. Saya masih bingung. Tapi nggak apa-apa ya, saya pakai materi orang. Ya. Saya izin untuk share screen ya. Nah, pengenalan penilaian massal ya. Ya, mungkin sebelum masuk ke sini ya, nanti di dalam materi ini kita akan membahas gitu ya. Kita akan membahas penilaian massal tanah dan juga bangunan ya. Karena nanti apa ya? Metode yang kita pakai sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda ya. Untuk tanah dan bangunan. Nah, itu kan kita bahas dua-duanya. Ya, di dalam melakukan penilaian massal ini, ya itu banyak sekali cara. Ya, kita akan mencoba mulai dari yang manual. Kenapa manual? Karena kan penilaian itu art and science gitu ya. Kadang-kadang artnya 90%, science-nya 10% gitu ya. Nah, di manual itulah ada art. Disitulah teman-teman bisa merasakan gitu ya. Nilai itu dibentuknya seperti apa? Karena kalau boleh saya sampaikan, begitu kita melakukan penilaian secara massal, seharusnya kita sudah betul-betul mantap di penilaian individual. Kenapa? Ya kayak tadi yang saya kasih contoh, kalau umpamanya individual appraisal, saya menilai rumah saya atau saya menilai rumahnya Mas Arya. Yang saya cari data pembanding, kalau saya pakai penilaian data pasar, kan pembanding untuk dibandingkan ke rumahnya Mas Arya ya kan. Dan saya harus teliti dulu rumahnya Mas Arya ini luasnya seperti apa, kamar mandinya gimana, terus kamarnya ada berapa, dan seterusnya deh. Tanah dan bangunan kita harus teliti dulu. Setelah tahu baru kita ambil cari data pembanding kan terhadap satu objek, ya kan ya. Kalau kita melakukan pendekatan data pasar, begitu juga dengan pendapatan, ya, begitu juga dengan biaya. Ya untuk properti kan itu ya pendekatannya. Nah itu akan lebih gampang lah, karena dia satu. Nah sekarang kan tadi disampaikan mungkin nanti ada juga penilaian massal itu kan atas beberapa bidang. Ya, yang ini ada di depan saya ini ada 6 orang. Ada saya, ada Mbak Mandar, ada Mbak Tiara, ada Mas Fahri, ada Mas Arya, ada Mbak Cainia. Ini kita dalam satu kompleks perumahan. Rumah kita sama. Nah, saya sebagai penilai, saya akan yakin itu sama, 6 rumah kita ini akan saya lakukan penilaian secara massal. Karena saya sudah pengalaman, saya tahu. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi nilainya, kan gitu ya. Atau variabel yang mempengaruhi nilainya. Dia sama-sama di pinggir dalam satu kompleks. Bentuk rumahnya sama, lebar depannya sama, ya kan ya. Terus apalagi luas tanahnya sama, segala macamnya sama. Nah, kenapa saya harus nilai satu-satu? Artinya saya sebagai penilai, saya punya hipotesis awal, istilah ya, asumsi awal boleh dibilang, atau hipotesis awal kalau bahasa kerennya di statistik nanti kita akan sampai ke sana. Saya berani mengasumsikan, menghipotesiskan bahwa kami berenam ini, tanah berenam ini, dan bangunannya sama nilainya. Sehingga saya cukup dengan penilaian massal saja. Nah itu kan harus ada asumsi awal. Tapi kalau untuk menilai rumahnya Mas Arya aja, saya nggak tahu nilainya berapa ya. Itulah yang harus saya cari. Ya kan ya? Cuman satu aja, ya sudah lebih gampang. Kita tinggal terapkan aja teori penilaian yang sudah kita pelajari. Ya, kita dukung dengan data, ya kan ya? Kita putuskan dengan kemampuan profesional kita. Ya itulah nilai yang saya sebut untuk nilai rumahnya Mas Arya. Nah, berbeda dengan yang massal tadi. Kita harus punya asumsi awal. Yang mana? Nah, itulah yang harus kita cari. Gitu. Ya, yang akan kita lakukan penilaian secara massal. Ya. Nah, nanti di dalam proses itu kita akan mencoba mulai dari yang manual sampai nanti yang
berdasarkan satu sistematika tertentu atau metode tertentu atau apa ya persamaan apa namanya model ya model kita akan membuat model ya model statistik walaupun mungkin yang sederhana aja kita nggak usah masuk ke ekonometrika kita nggak usah masuk ke model-model yang ruwet-ruwet amat gitu ya kita yang sederhana aja nanti kalau teman-teman ngambil S2 S3 boleh gitu ya. Siapa tahu betul Mas Fahri nanti ingin bikin tulisan KTTA dengan menggunakan model tertentu di kampungnya sendiri. Ternyata dia berdasarkan teori yang dipelajari, oh faktor yang mempengaruhi ini, modelnya seperti ini. Ya, kalau nanti ada daerah wilayah yang sejenis dengan kompleks rumahnya Mas Fahri, nah bisa pakai model itu aja, tinggal kita masukkan aja variabel-variabelnya. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti kita akan belajar sampai ke sana. Boleh juga nanti kita akan mencoba dengan quality rating, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar quality rating. Nanti kita akan membuat pembobotan. Nah itu ya apa ya? Kalau di statistik dibilang apa namanya regresi sederhana, gitu ya. Sederhana karena apa? Dia hanya dipengaruhi oleh satu variabel. Ya, itu mungkin. Kalau boleh saya gambarkan, ya, jadi kita akan membuat seperti ini, Y sama dengan A plus BX, gitu ya. Nah, X-nya inilah quality rating. Jadi dia hanya satu variabel penentu. Nah, ini nilainya. Atau kalau dia kita pakai yang model statistik yang regresi berganda, ya bisa seperti ini. Y1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya. Jadi dia bisa banyak X-nya gitu ya. Jadi mungkin ini lebar depan, ini lebar jalan, ini apa gitu ya. Tergantung nanti apa yang kita temukan di tempat kita gitu ya. Kira-kira seperti itu ya yang akan kita pelajari. Nah, nanti untuk evaluasinya ya kan ini namanya juga massal ya kan ya. Tentu akan ada perbedaan. Mungkin Mbak Putri merasa itu terlalu berat. Mas Fahri udah cukup. Mbak apa namanya Cairina yang nilai yang kita buat tadi, oh itu terlalu apa rendah, gitu kan boleh aja ya kan ya. Nah disitulah harus kita uji. Cara mengujinya ya nanti kita akan pakai ASR ya, Assessment Sales Ratio. Dari sebentar ya. Mbak, makasih ya. Gitu ya, assessment sales ratio. Nanti kita akan belajar sedikit mengenai assessment sales ratio karena itu sebagai alat uji hasil penilaian kita ya. Apakah dia sudah apa ya? Kalau kita cari dari rata-rata apakah penetapan kita, assessment kita sudah mendekati harga pasar belum? Gitu ya. Harga pasarnya 100, kita sudah tetapin berapa? 80, berarti assessment sales ratio-nya 80%. Gitu aja. Ya. Atau mungkin lebih dalam lagi kita akan mengecek apakah sudah apa seragam dalam artian ada tanah yang nilainya ya betul nilainya 100.000 per meter persegi, ada tanah yang nilainya 1 juta ya itu akan memenuhi faktor keadilan apa enggak ya. Yang 100.000 kita tetapkan 90.000 per meter persegi, berarti asesmen sales ratio-nya berapa? 90%. Yang 1 juta per meter kita tetapkan 700.000 per meter persegi. Itu artinya asesmennya berapa? 70%. Nah kan nggak adil nih. Yang nilainya tinggi lah kok kita tetapkan rendah, sementara yang rendah kok kita tetapkan tinggi gitu ya. Kan nggak adil. Harusnya kan kalau memang mau sama-sama 70 dong. Artinya yang 100 ya kita tetapkan 70. Kalau yang berarti yang 1 juta kita tetapkan 700. Atau sebaliknya kita maunya 90%. Berarti yang 100 sudah benar kita tetapkan 90. Yang 1 juta seharusnya 900 dong kan gitu ya biar adil. Nah disitulah nanti kita akan cek apakah sudah seperti itu penetapan yang kita lakukan. Ya, nah itu beberapa hal mungkin yang nanti akan kita pelajari. Ya,
di dalam penilaian massal ini. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya? Belum ada? Ya. Saya lanjut. Nah, ini ada 3 hal yang mungkin akan kita bahas di hari ini. Kita sampai jam berapa ya? Jam 12.10 ya? 12.10, Pak. Oke, ya. Nah, ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Mungkin pengertian. Wah, pengertian kok yo jadi submateri ya. Apa banyak kali pengertiannya. Terus komponennya apa saja. Terus karakternya. Ya. Nah, tadi sebenarnya sebagian besar sudah saya jelaskan. Ya, ada nggak yang masih ingat kira-kira apa sih yang disebut dengan penilaian massal? Kalau dilihat dari cerita-cerita kita tadi, apa ya? Penilaian terhadap beberapa objek secara bersamaan, Pak. Mas Fahri, luar biasa. Sudah sempat baca modul dia. Yang lain? Bukan berarti salah ya, benar. Nah, kita ini kan berpendapat, ya kan? Silakan. Semua kita benar kok di sini ya, nggak ada yang salah. Lawang ini ahli-ahli semua kok. Nilai terhadap objek yang memiliki indikasi nilai yang sama, Pak. Memiliki indikasi siapa tadi? Siapa, Mas? Saya, Pak Afan. Oh ya, Mas Afan. Menilai atas objek yang memiliki indikasi nilai yang sama. Oke, betul. Yang lain? Izin menambahkan, Pak. Silakan, Mas Langit. Langit namanya. Langit Basudewa Krishna. Wah, luar biasa. Mungkin saya menambahkan aja sama seperti teman-teman. Yang pertama yaitu indikasi nilai yang sama. Yang kedua itu untuk menghasilkan penilaian dalam waktu yang lebih singkat atau lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Iya, ya betul. Luar biasa, Mas Langit Basudewa. Yang lain boleh nambahin. Silakan. Saya, Pak. Oke, Mas Aditya. Ya, tadi seperti sama teman-teman yang ditambah dengan Mas Langit itu penilaian yang cepat dan juga menggunakan dan juga dengan biaya yang murah sehingga jenis penilaian ini cenderung digunakan untuk tujuan perpajakan tadi, Pak, yang dimaksud. Oke, jadi biayanya murah, jadi nggak usah keluar biaya ya. Jadi ya udah, gitu ya. Dilakukan oleh fungsional penilai, gajinya pembayarannya cuma gaji doang gitu ya kan ya. Gaji sama tunjangan fungsional ya. Ya bagus ya. Jadi murah dia. Ya tujuannya apa? Perpajakan. Bagus. Oke, yang lain monggo ditambahin. Biar kita nggak ngantuk aja nih ya. Kalau saya ngomong semuanya pasti ngantuk. Kan suara saya merdu. Ya. Siapa lagi kalau bukan saya yang memuji suara saya. Ya, katanya kalau nyanyi jelek. Silakan. Ayo dong, ngomong. Siapa yang berani? Ada? Kok nggak bisa ini? Kalau nggak ada, kita lihat di sini. Ya, ini ya. Nah, jadi dibilangnya seperti ini ya pengertiannya. Penilaian secara sistematis atas sekelompok. Nah, ini ada sistemnya nanti. Ya. Yaitu yang saya bilang tadi, sistematisnya seperti apa? Ada urutan-urutannya gitu ya. Kan ya namanya penilaian kan kita harus berdasarkan aturan ya. Kan nggak boleh dong kita begitu ketemu data nilainya berapa sekian. Nah, itu namanya penilaian laporannya lisan. Gitu ya. Mas Adit, motor saya berapa nilainya? 20 juta. Boleh nggak? Boleh, karena Mas Adit jagonya ya. Atau mungkin broker motor bekas gitu ya. Sehingga dia tahu, tahun berapa Pak? 2020. Apa itu? Honda Beat. Udah 20 juta Pak. Udah tahu dia. Nah, itu penilaian lisan. Ya. Tapi kan tetap Mas Adit ini mencari datanya. Biasanya tahun berapa, jenis motornya apa. Ya. Nanti kalau lebih telitinya, Mas Adit harus cek lagi. Jangan-jangan mesinnya sudah brodol. Atau motor bekasnya bekas tabrakan.
bekas terjun ke kali, bekas kena banjir, kan beda lagi gitu ya. Walaupun tahunnya 2020 juga, Honda Beat juga gitu ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi mulai dari pengumpulan data sampai dengan membuat kesimpulan ya secara sistematis dengan yaitu tadi cara massal ya kan ya. Cara massalnya gimana? Beberapa bidang ya. Kayak tadi, nah ini mungkin saya kasih contoh ya. Nah, ini ada jalan. Maafkan kalau gambarnya kurang bagus. Tapi menurut saya sudah bagus sekali. Nah, ini ada bidang-bidang biasanya. Nah, ini juga sama ya. Di sini juga ada ya kan ya. Bidang-bidang tanah itulah ya. Nah, di sini gini. Nah, ini juga ada ya. Nah, ini saya kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, ada 7, ada 8, ada 9, ini ada 20, ini ada 21. Nah, sekarang sebagai penilai ya, sebagai penilai saya tanya. Mana dia? Kira-kira ya, nilai antara tanah nomor 2 dan nomor 5 sama apa beda? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Oke. Ada yang berani bilang sama? Beda ya. Kalau nomor 2 sama 20? Sama, Pak. Sama ya. Terus 4 sama 9? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. 9 sama 5? Beda kemungkinan, Pak. Oh, kemungkinan beda. Tapi masih ada kemungkinan sama ya? Iya, Pak. Oke. 9 sama 6? Beda mungkin, Pak. Nah, Beda, Pak. ya, karena kita di sini nggak tahu ya. Ternyata di sini sungai gitu ya. Ya, pasti bedanya ya kan ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa merasakan ya kan ya. Kapan suatu bidang mempunyai nilai yang sama dan kapan suatu bidang mempunyai nilai yang berbeda. Nah, kalau tadi 2 sama 20 dibilang sama. Kira-kira apa yang mempengaruhi kok teman-teman bisa bilang sama? Akses jalan ya, Pak. Akses jalan yang sama. Ya kan ya? Terus kalau 2 sama 5 kok beda katanya, kenapa? Kalau 2 itu ada di hook-nya gitu ya, Pak. Kalau 5 itu dia cuma 1 doang akses jalannya. Jadi dia akses jalan juga ya. Akses jalan juga yang mempengaruhi ya. Kan gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan variabel. Itulah yang disebut dengan faktor yang mempengaruhi nilai. Nah, sekarang umpamanya di sini nih dia sama 5, 8, 4, 9, di sini mungkin ada 10, terus ada 11, terus ada 12, terus ada 13. Ya. Nah, ini. Nah, mungkin di belakangnya ada. Kira-kira berani nggak kita bilang ini sama semua? Ini, nah yang saya kotak ini. 5, 8, 10, 11, 4, 9, berapa ini? 11, 13. Kita bilang sama boleh nggak? Berani nggak kita mengasumsikan sebagai seorang? Kalau menurut saya bisa aja, Pak, tapi masih ada kemungkinan beda, Pak. Beda, ada kemungkinan beda. Tapi di awal kita boleh berasumsi itu sama, betul ya? Iya, Pak. Nah, itulah yang kita lakukan penilaian secara bersama-sama. Ya, atas beberapa bidang tadi yang kita asumsikan nilainya sama, gitu. Ya kan? Itu ya. Begitu juga di sini nih. Ini ya kan? Yang ada di pinggir jalan raya ini boleh dong, ya kan ya? Sorry, belok ya. Nilainya sama nggak?
Ya kan ya? Nah, sehingga ini kita asumsikan nilainya. Nah, untuk penilaian massal, itulah yang kita berikan kode zona nilai tanah, ya, yang disebut dengan kode ZNT. Mungkin ini kita kasih kode AA, ya. Sehingga semua objek atau bidang tanah yang kita beri kode AA ini, itu nilainya sama, gitu, ya. Mendapatkan besaran nilainya ini gimana? Itulah proses penilaian. Nah, mungkin yang di sini kita kasih kode AB, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kode zona nilai tanah AB. Jadi objek-objek yang kita beri warna biru ini kodenya AB semua, nilainya sama. Kenapa? Karena faktor-faktor tadi yang mempengaruhi nilai itu sama menurut kita. Ya kan ya? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu secara bertahap dengan metode yang standar. Nah, itu metode standarnya ini banyak nanti ya. Bisa kita mungkin dari manual, nanti kita akan mencoba ya yang manual dengan melakukan pendekatan data pasar ya. Terus mungkin ada yang dibantu dengan komputer yang disebut dengan CAP atau sama nanti ya, ada di sini ya. Kita akan coba. Atau mungkin kemarin teman-teman sudah belajar kertas kerja penilaian yang dibuat oleh kawan-kawan DJP. Boleh nggak? Boleh. Itu kan standarnya kan ya. Yaitu kita bikin. Atau kita nanti mau buat dengan metode statistik. Kita bikin Y sama dengan A plus BX. Boleh nggak? Boleh. Nah, gitu. Ya, boleh. Seperti itu. Ya. Nah, inilah mungkin nanti akan kita coba untuk pelajari. Tapi di awal kita harus paham dulu variabel-variabel tadi, gitu ya. Variabel yang mempengaruhi nilai tadi yang mana sih? Apa sih, gitu ya. Sehingga nanti bisa kita buat, oh ini sama nilainya. Asumsi saya sama. Gitu, ya. Paling tidak pada saat tanggal penilaian. Ya, paling tidak pada saat tanggal penilaian. Ya, karena nanti kalau untuk tanggal yang berbeda, pokoknya sekarang 1 Januari tahun 2021 nilainya 100. Belum tentu nanti untuk 1 Januari 2022 nilainya 100 juga, belum tentu. Artinya sama semua, masih sama. Bisa jadi nanti yang 10 berbeda. Ya. Nah, sehingga tahun depannya kita harus lakukan penilaian ulang. Ya. Kita cek lagi. Seberapa sih seharusnya nilainya. Ya. Jadi itu ya untuk pengertian penilaian massal. Ya. Ada yang mau menambahkan atau mau menanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut sedikit lagi. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi dalam melakukan penilaian itu biar cepat, kayak tadi kan ya, diminta biar cepat kita melakukannya, ya kita dibantu oleh komputer. Ini ada sistem sebenarnya ya. Kita adopsi ya dengan sistem yang ada di kita yang disebut dengan SISNIOP. Ya. Pernah dengar? SISNIOP, Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Di sini ada modul penilaiannya ya. Modul penilaiannya dan ada modul pendataannya. Ada juga modul penetapan ya. Nah, ini dibuatnya berdasarkan CAP 533 ya. 533 dan yang sebelumnya ya. Tahun 2000 ya. Nah, ini nanti mungkin saya bagikan nanti biar teman-teman juga tahu ya adanya hal ini ya. Walaupun mungkin sekarang di DJP sudah tidak dipakai lagi, tapi paling tidak karena kita mempelajari penilaian massal, ya kita juga harus tahu dong dasarnya seperti itu. Ya. Nah, ini apa ya penerapannya itulah ya, penerapan penilaian massal. Tadi biar cepat tadi ya, murah, cepat, tinggal kita rekam aja datanya udah jadi. Gitu. Dan sekarang teman-teman di DJP juga sudah membuat lagi yang lebih apa ya, mobile gitu ya, dengan pembentukan DJP Digital Map. Ya mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi dari DJP Digital Map itu kita akan bisa menggunakan handphone gitu ya, kita yang mobile lah. Ya. Jadi kita pergi ke satu daerah tertentu, umpamanya ke rumahnya Mas Adit,
kita di sana akan mengecek berapa sih nilai rumahnya Mas Adit. Tinggal kita klik aja POI-nya, gitu ya, posisi rumah Mas Adit. Nanti kita mencoba untuk melakukan penilaiannya, kita akan tahu. Mereka akan mencari data pasar yang sudah pernah kita rekam yang berada di seputaran rumahnya Mas Adit. Oh, yang di gang sana nomor sekian pernah dijual harganya sekian tanggal ini. Nanti mereka akan melakukan penyesuaian sendiri. Oh, nanti dia akan menunjukkan ke kita, oh nilai rumah Mas Adit berkisar antara sekian sampai dengan sekian. Berdasarkan minimal 3 data yang sudah pernah kita rekam yang ada di BJP Digital Map tadi. Nah, kita akan mengarah ke situ ya. Mudah-mudahan sih berhasil ya. Ini luar biasa kawan-kawan kita di daftar fungsional penilaiannya ya. Itu apa? Bukan imajinasi lagi, tapi mereka sudah membuat prospektus yang seperti itu gitu ya. Mereka sudah mencoba dan itu dapat dilakukan. Tinggal sekarang ya datanya aja ya. Kalau datanya bagus, hasilnya bagus. Kalau datanya jelek, hasilnya jelek. Kira-kira seperti itu ya. Terus berikutnya ya nanti ini mungkin kita akan nggak langsung kamar gitu nggak. Tapi ini teman-teman tahu aja bahwa ini adalah satu program komputer yang sudah dibuat untuk membantu penilaian massal. Yang di kita adanya di Visinyop ya. Ada di Visinyop dan sekarang sudah dibuat berbentuk KKP itu kan ya, tapi sedikit manual, tapi sudah dengan yang lebih mudah. Karena ini bahasanya bahasa program yang pakai unik dia. Kalau ini bahasanya bahasa Excel, gitu. Siapa aja bisa bikin ya, bahasa Excel, jadi lebih mudah. Terus kalau yang BJP Digital Map, Excel yang diotomasi, gitu ya. Excel yang diotomasi, gitu lah kira-kira. Dengan adanya map tadi, kira-kira seperti itu. Ya, sama. Tapi dasarnya ya sama itu yang manual tadi. Manual, di mana dia dilakukan untuk tanah pendekatan data pasar. Kalau kita ngomong pasar, ya harus ada data pasar. Setelah ada data pasar, kita lakukan perbandingan penyesuaian kan gitu. Ya, perbandingan apa? Yaitu variabel tadi. Ya, makanya yang paling jadi kita pelajari adalah variabel-variabel tadi. Ya. Variabel yang mempengaruhi nilai tadi sehingga kita tahu. Ya. Oke. Nah ini ada beberapa latar belakang ya tadi juga sudah disebutkan oleh teman-temannya. Dibutuhkan penilaian secara cepat, murah, gitu ya, meriah, gitu ya. Jadi ya asal tahu ya teman-teman mungkin saya sudah sampaikan tadi waktu dulu kita mengelola PBBP 2 ya jumlah bidang yang kita kelola bidang ada 120 juta bidang seluruh Indonesia. Jadi itu bukan jumlah yang sedikit. Untuk satu KPP, contoh kayak di Denpasar gitu ya, itu kurang lebih 450.000 satu KPP. Jumlah pegawainya berapa? Cuma 30 orang. Penilainya berapa? Cuma 2 orang. Nah, bayangin aja kalau dia harus individual itu ya. Jadi nggak mungkin. Ya kan, ya. Pasti dia akan lakukan secara massal. Terutama untuk objek yang masuk kriteria boleh dilakukan secara massal gitu ya. Karena tidak semua objek ya tadi yang sudah saya sampaikan kayak lapangan golf dia ada di perkotaan tapi dia objeknya khusus nggak mungkin. Gitu ya. Yang boleh ya objek-objek yang disebut dengan objek standar gitu ya. Luasnya standar maksimal berapa ya 1000 meter jumlah lantainya standar berapa maksimal 3 lantai. Luas tanahnya maksimal 1 hektar. Kalau lebih dari itu ya sudah nggak bisa lagi, harus dilakukan secara individual gitu ya. Objek banyak gitu ya, objeknya banyak ya tadi sudah saya sampaikan. Sejenis, nah itu tadi. Ada yang bilang yang dilakukan penilaian massal itu hanya objek yang bernilai rendah. Kalau saya nggak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bernilai tinggi pun boleh kita lakukan penilaian secara massal. Kalau memang dia sejenis. Kayak tadi. Siapa yang berani bilang rumah yang ada di Pondok Indah itu nilainya murah? Kan nggak ada ya. Kan mahal-mahal itu.
Tapi karakteristiknya umumnya sama. Ya, jalannya sama, tanahnya ya, untuk di tanahnya. Bentuk-bentuk bangunan itu kan nggak terlalu jauh berbeda. Begitu-begitu aja lah. Ya, cuman ya ada yang model begini, ada yang begini. Tapi secara umum sama-sama aja. Ya kan ya. Akhirnya masih bisa lah kita lakukan secara massal walaupun dia akhirnya bernilai tinggi. Contoh lagi kayak tanah di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, dan tanah di Jalan Tamrin, kan sama semuanya kan ya, kiri kanan jalannya kan sama. Boleh nggak kita lakukan penilaian massal? Boleh. Dulu juga kita lakukan penilaian massal. Padahal per meter perseginya waktu itu udah sampai 20 juta per meter ya, nggak tahu sekarang. Ya. Artinya kan nilainya juga tinggi. Ya. Karena dia mempunyai karakteristik sama, ya kita berani melakukan itu ya. Ini yang saya kurang terlalu ini ya, nilai ekonomi yang rendah. Enggak. Ya, kalau yang tinggi juga iyalah boleh kita lakukan. Tapi ya memang seperti tadi ya, umumnya bentuknya standar. Gitu, ya, kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Nah, komponen-komponennya ya ini mungkin nanti kita akan lebih dalam membahasnya ya. Harus ada manajemen data. Manajemen data kayak tadi ya. Kalau kita lihat proses penilaian dari awal, itu kan mulai dari dengan identifikasi apa ya masalah kan gitu ya. Kita mau ngapain ini? Ya, kalau dulu udah jelas untuk PBB itu menilai untuk ketentuan untuk menentukan NJOP kan. Tapi sekarang enggak. Apakah dia untuk transaksi jual beli? Apakah dia untuk penggabungan usaha? Apakah dia termasuk untuk lelang? Kan gitu ya. Kan ada itu penilaian untuk objek kita ya kan ya. Kita menyita bangunan atau tanah atau mungkin kita menyita mobil kan boleh kita. Untuk menentukan harga limit ya kan kita harus nilai. Nah, seperti itu ya. Identifikasi permasalahan. Ya, baru nanti kita akan tentukan tujuan penilaiannya, tanggal penilaiannya, gitu ya kan ya. Jenis nilai yang akan kita berikan. Gitu. Berikutnya baru nanti kita akan masuk ke pengumpulan datanya. Setelah kita kumpulkan, kita lakukan analisisnya, ya kan ya. Setelah kita lakukan analisisnya, baru nanti kita akan masuk ke pendekatan penilaiannya, gitu ya. Pendekatan apa yang kita pakai tergantung dari tujuan, tergantung dari data, gitu. Objek yang kita nilai apa. Nah, baru nanti kita akan buat, karena ini adalah penilaian massal, kita harus membuat model. Ya. Model, jadi kita mau pakai manual, kita mau pakai statistik, quality rating, gitu ya kan? Itu boleh aja, mana aja boleh. Cuman semua itu harus didasarkan pada teori, ya, berdasarkan teori. Karena nanti nilai yang akan kita hasilkan itu adalah asumsi juga ya kan. Asumsi tapi berdasarkan data, berdasarkan metode, berdasarkan keputusan profesional kita. Kan gitu ya. Ada 3. Ada nilai ya kan ya. Ini akan kita peroleh dari 3 hal tadi. Ya. Ada data. Begitu kita ngomong data itu fakta itu. Nggak boleh bohong. Data ini harus fakta. Nggak boleh kita ngarang, ya kan ya. Terus di sini ada metodologi. Metodologinya apa? Yaitu tuh pendekatan penilaian. Di dalam pendekatan ada metodenya. Nah, di sini baru di profesionalisme kita. Kita bisa dianggap profesional kapan? Karena kita mempunyai kompetensi, ya kan? Kita mempunyai pengalaman, ya, dan seterusnya deh. Kita mempunyai legalitas, surat tugas, ya. Nah, itu. Ya kan ya? Orang akan memberikan kita surat tugas kalau kita punya kompetensi, ya kan? Kalau kita nggak punya kompetensi, berani nggak diri? Nggak mungkin. Ya, inilah perpaduan dari 3 inilah yang akan menghasilkan nilai. Gitu. Ya. Maka dibutuhkan manajemen data, analisis data. Kenapa diperlukan kalibrasi dan kaji ulang? Karena mungkin aja pada saat Mas Adit melakukan penilaian, ya itu kan baru pikiran Mas Adit, pikirannya. Coba deh dicek lagi, ngumpul bertiga, Mbak Dewi, Mas Yeda, Mas Adit, ngumpul. Mas Adit, ini loh hasil penilaian saya seperti ini. Kira-kira udah oke belum ya? Itu salah tuh Mas Adit, ini nggak salah. Kan bisa.
Oh, sudah oke, berarti udah ada second opinion ya dari Pak Medi sama Mas Yehuda. Oh, berarti sudah firm, udah yakin. Nah, inilah hasil penilaian. Apalagi kaji ulang dilakukan oleh atasan kita ya kan, lebih enak lagi. Atasan kita yang paham lah penilaian ya. Jadi dia akan menguji hasil penilaian yang buat. Nah, dan untuk yang ini ya kalau dulu kita ada penganggaran, ada perencanaan dan seterusnya ya. Karena kita punya uang dulu. Ya, kita ada uang, kita akan melakukan penilaian ulang, tentu kita membutuhkan orang, waktu ekstra dan seterusnya. Nah, itu kita ada anggaran lah ya, mulai dari perencanaannya sampai dengan pembuatan laporan penilaiannya ya. Dulu dibayar lah kita ya. Jadi zaman saya jadi fungsional masih enak, satu laporan nggak dapat uang kayak gitu ya. Jadi mengerjakan penilaian, bikin laporan dapat uang. Kalau sekarang sudah dibayar gaji, masa sih dapat uang lagi gitu. Sekarang udah nggak boleh lagi dapat uang gitu. Karena itu merupakan tupoksi. Betul juga sih ya. Oke ya, ini beberapa hal mungkin yang akan kita dalami nanti pada saat pembelajaran nanti. Ya. Tapi itu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini bisa disebut sebagai karakter gitu ya. Tujuannya ya selain perpajakan, kita juga pengelolaan DMS ya. Di Kementerian Keuangan selain penilai itu adanya di Direktorat Jenderal Pajak, dia juga ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ya. Malah di situ tugasnya banyak. Makanya saya kurang tahu nih. STAN harusnya mencetak lulusan penilai itu lebih banyak lagi ya. Karena yang membutuhkan 2 atau bahkan 3 kalau Pemda mau, malah dia pasti mau kalau kita kasihin gitu ya. Sering-sering kan kita nggak kasihin ya. Kayak dulu malah yang sudah jadi gitu ya. DKI itu kan 150-an orang kita yang di situ ya. Jadi yang tadi jadi penilai dulu DKI buka lowongan, banyak yang mendaftar. Kenapa? Jelas nggak pindah-pindah ya kan. Dengan pegawai Pemda DKI, gajinya gede, tunjangannya besar, ya terus nggak pindah-pindah dari DKI daripada di DJP ya kan ya, pindah lagi kalau dari situ kan nggak pindah-pindah ya. Tapi sekarang rata-rata mereka udah jadi eselon 3 gitu ya, teman-teman kita itu ya perpajakan. Nah juga ada di itu di JKN itu penilaian aset negara. Aset negara itu banyak sekali ya kan, Bu Menteri bilang ya, kalau negara maju, kalau negara kita, negara berkembang, yang bekerja keras adalah orang-orangnya gitu. Sementara asetnya diam aja. Kalau di negara maju yang bekerja keras untuk pemasukan ke kas negara ya asetnya, ya kan dia punya aset dinilai, disewain udah masuk uang gitu ya kan. Kalau sekarang kan kita PNBP kan rendah sekali. Kenapa? Karena aset kita rendah. Nah itulah yang harus kita nilai. Dan kita nggak tahu. Malah dulu pernah di-challenge kita sama salah seorang direktur di DJP, waktu itu saya masih di DJP, mereka nanya, coba deh sekarang kumpulin, nilai NJOP seluruh Indonesia ada berapa triliun, atau 100 triliun. Ternyata nggak banyak amat gitu. Nah dia bilang seandainya ada satu konglomerat dari Amerika, kalau mau beli negara kita berarti bisa dong. Nilai kita cuma segitu. Bilang. Ya jadi ya masih rendah artinya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu perlu kita lakukan penilaian. Ya. Terus membutuhkan validitas. Validitas apa? Ya, riset-riset itu ya. Karena kita menilai massal, jadi banyak hal yang harus kita teliti. Dan itu tidak hanya untuk massal ya. Penilaian semuanya juga kita butuh riset ya. Jadi market research itu kan ya ada ya HBU dan seterusnya. Ya, teman-teman sudah belajar semua itu. Jadi yang saya kurang begitu ini ya. Justru tadi dibilangnya karena jumlah SDM-nya sedikit, maka penilaian dilakukan secara massal. Sementara jumlah objek yang dinilai banyak, gitu ya kan. Nah sekarang dibilangnya SDM butuhnya banyak. Ya. Padahal kan tadi di awal objeknya banyak, orangnya dikit, maka dilakukanlah massal. Begitu karakter, jumlah SDM butuh banyak, tinggal letok kan, nggak cocok. Kalau menurut saya sih, ya kira-kira gitu ya. Standarnya untuk objek yang diusulkan sama tadi sudah disampaikan.
kan ya, tunduk pada aturan standar yang berlaku. Ya harus, gitu ya, nggak boleh kita bertentangan dengan standar yang sudah dibuat. Kita membuat aturan standar penilaian ada di SI 54, ya, ada SI 05 tahun 2021. Sumbernya semua ada di KEPI, ya. Ini kode etik penilaian yang dikeluarkan oleh MAPI. Jadi kita sama, ya. Jadi mereka berpatokan pada itu, KEPI, kita berpatokan kepada SI itu. Standarnya sama, ya. Sehingga nanti kalau dibandingkan, ya, jadi sengketa, ya nggak ada masalah, gitu. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya kan kita sebagai penilai pemerintah, masa sih tunduk dengan swasta kan enggak. Tapi kalau kita begitu bertentangan di standarnya, itulah jadi masalah. Standarnya sih harus sama. Ya, yang berlaku internasional juga. Ya, standar penilaian apa ya internasional. Sama juga dengan akuntansi ya kan ya. Kita kan buat standar akuntansi tersendiri ya kan ya untuk pemerintah. Akuntansi pajak juga kita buat. Jadi akuntansi yang berlaku umum juga ada. Akuntansi yang berlaku internasional juga ada. Tapi itu inline gitu ya, sama gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dibantu statistik. Nah, ini yang perlu ya kita akan belajar sedikit statistik ya terkait dengan materi nanti ya pada saat kita ASR ya atau ya untuk mengetahui apakah terjadi deviasi harga tadi itu. Saya tetapkan sekian, seharusnya apakah sudah sesuai atau berapa persen sih dari harga pasar yang sudah sesuai. Karena biasanya penilaian ini dipakai untuk penetapan ya kan? Dipakai untuk penetapan. Nah, itu harus kita cek, jangan-jangan nanti terlalu rendah, jangan-jangan terlalu tinggi atau malah nggak adil gitu. Yang tadi saya sampaikan. Yang nilainya tinggi ditetapkan rendah, yang nilainya rendah ditetapkan tinggi, atau sebaliknya, yang rendah ditetapkan rendah, yang tinggi ditetapkan tinggi. Ya, kuranglah mereka. Jadi kalau kita buat yang adil kan bisa, ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Sambil saya mau menyelesaikan ini ya, apa namanya? Absennya ya, biar nggak lewat. Silakan kalau yang mau bertanya boleh. Atau menyampaikan sesuatu. Ini kita kelas apa ya Mbak? 502 ya Mbak? Mbak dari ini ya. 502 Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, hadir semua ya udah ya. Nggak ada? Yakin sudah oke? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Mau nanya apa? Oh, bapaknya ngomong terus, itu nggak berhenti-berhenti ya kan ya? Nggak jelas lagi ngomongnya ya. Mau ngomong apa gitu, nggak jelas. Oke deh. Izin bertanya, Pak. Boleh? Siapa? Oh, Mas Aziz, silakan. Pak, ini saya baca di modul ya, Pak, pertanyaannya. Masih bingung tentang di modul itu ada yang apa? Ada kata-kata dalam harus dilakukan kalibrasi model dengan menggunakan daerah lain gitu, Pak. Itu maksudnya kalibrasi ini gimana sih, Pak? Iya. Waduh, luar biasa. Jadi nanti ini pertemuan ke-13 sebenarnya. Ya, jadi gini. Tadi di Mas Fahri, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai apa? Lebar depan.
lebar jalan, gitu ya. Terus di Mas Aziz belum tentu itu, gitu. Ternyata di Mas Aziz ini lebar jalan nggak berpengaruh. Ya, justru yang berpengaruh siapa yang punya, katanya gitu kan ya. Kalau yang punya Pak Lurah harganya mahal, kalau yang punya Pak Tani harganya murah, bisa jadi ya kan ya. Jadi perlu dilakukan kalibrasi ulang. Jadi kita ngecek model yang kita buat tadi, kan Y sama dengan A plus BX1, B2X2, kan gitu ya. X1-nya itu adalah lebar depan, X2-nya itu adalah lebar jalan. Sementara di Mas Aziz, X2-nya itu nggak lebar jalan, nggak berpengaruh. Gitu. Jadi harus kita ubah lagi X2-nya bukan lagi lebar jalan. Di situ siapa yang punya. Nanti kita bisa bikin dummy apakah orang berpengaruh atau tidak gitu ya. Begitu satu orang berpengaruh, nol tidak berpengaruh gitu. Sehingga nah itu Mas. Jadi kita bikin kalibrasi. Jadi satu model walaupun dia faktor yang mempengaruhi nilainya sama, maksudnya ada atau 4 variabel umpamanya. Sama-sama 4, tapi belum tentu semuanya bisa dipakai untuk di daerah lain. Kira-kira gitu, Mas. Ya, Mas ya. Wah, udah Baik, Pak. Terima kasih banyak. Modulnya sudah sampai ke pertemuan 13 dibaca. Saya belum. Luar biasa Mas di sini memang. Jangan-jangan 1 2 malah belum ya, Mas ya. Monggo silakan yang lain. Mumpung saya lagi clear ini, enggak uyang-uyangan. Kalau udah muter-muter kepalanya enggak bisa izin jawab. bertanya, Pak. Mas Adit, monggo. Terkait dengan pengumpulan data nih, Pak. Ya. Kan kita tahu saat ini masih kayak masa pandemi ini, Pak. Nah, gimana sih, Pak, caranya pengumpulan data transaksi itu yang bagus dan efektif gitu, Pak? Karena kan jarang adanya transaksi di pandemi gini, Pak. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya. Saya ada tulisan dulu sih pernah bikin gitu ya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data pasar yang baik. Tapi ya paling tidak kalau kita di DJP pun ada 3 model data ya. Ada data internal, ada data eksternal, ada data hasil pengumpulan data lapangan. Nah, mana aja boleh kita pakai. Nah, kalau sekarang musim pandemi ini kita ngumpulin data berdasarkan internet biasanya. Makanya tadi saya sampaikan kita punya diklat yang namanya optimalisasi penerimaan pajak menggunakan data internet ya. Nah, kita mencoba dengan menggunakan internet untuk mengumpulkan data. Nah, kalau nggak dapat data, ya kita boleh pakai data yang sebelumnya yang kita punya. Tapi nggak disarankan. Seharusnya sih data terkini lah ya, Mas ya. Jadi kalau bisa data terkini, ya. Jadi ini udah kebayang nanti untuk tugasnya ini. Tugasnya kan gitu, ngumpulin data. Saya akan suruh ngumpulin data. Gimana Pak ngumpulinnya, kan susah sekarang katanya. Ya, sekarang saya tanya deh ya. Mas Fahri, tadi berangkat dari rumah, beli bubur keluar, ada berapa mobil merah yang lewat? Kayaknya nggak ngitung loh ya, Pak. Nggak ngitung. Mas Adit tahu nggak ada berapa mobil merah yang lewat? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu. Kenapa? Karena nggak fokus ke sana. Coba dari awal saya bilang, Mas Fahri, ntar kalau pergi dari rumah ke rumah siapa gitu ya. Coba deh dihitung mobil merah ada berapa. Pulang saya tanya, ada berapa Mas Fahri? 5. Mas Adit, nggak ada Pak. Kenapa? Sudah fokus. Jadi udah tahu yang mau dicari. Begitu juga dengan data pasar, ya kan ya? Karena kita nggak fokus, nggak dapet. Tapi begitu kita fokus, dapet. Kira-kira gitu ya. Setuju nggak? Karena belum. Kalau sudah, pasti dah. Gitu. Gampangannya gitu. Ya Mas ya? Jadi nggak usah takut. Data pasar itu banyak di lapangan. Ya. Terutama untuk yang perkotaan. Nah, ada masalah dulu pernah yang rumahnya kampung jauh gitu ya. Pak, nggak pernah ada yang jual tanah di sini, Pak. Nah, gimana tuh? Ya udah, nggak usah harga transaksi, tanya aja ke Pak Lurahnya. Pak Lurah minta tolong dong, daerah sini berapa? Nah, itu kan bisa kita pakai, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Ya, tinggal kita catat informasinya dari mana, dari Pak Lurah. Boleh, kira-kira gitu. Ya. Atau mungkin dari Pak Calo, ya. Ada Calo di situ, siapa nih? Yang biasa jual beli tanah di sana. Kita tanya, Bang, kok di sini berapa harga tanah Bang? Emang lu mau beli? Enggak sih, mau nanya aja. Kebetulan ada kawan dari Jakarta mau nanya tuh. Saya pas ke sana dia mau beli tanah katanya di sini. Kira-kira berapa?
Di sini sih rata-rata 100 ribuan per meter. Kita catat 100 ribu per meter ya, kata orang itu ya. Namanya calo pasti dia mau nyari untung ya kan ya. Mungkin aja cuma 75 tapi dibilangnya 100 ya. Nah, kan kita bisa ini identifikasi ini data penawaran. Yang nawarin siapa? Calo. Karena nggak ada yang lain kita pakai ya. Itu dia. Gampang nggak? Oh gampang. Susah nggak? Susah karena nggak dilatih. Kalau sudah ya gampang. Ya tadi mobil merah aja nggak ada yang tahu. Begitu sudah disuruh, coba cari ya nanti mobil merah ada berapa. Udah tahu langsung semuanya akan perhatiin. Mobil lewat merah, oh enggak, hitam. Oh merahnya cuma 2. Udah 1 jam saya nungguin nggak ada yang merah lewat. Bilangnya bapaknya nggak ada deh. Ya, kira-kira gitu ya. Ada lagi silakan. Oh. Ternyata di sana udah jam 12 lewat. Sudah diminta ditutup itunya. Sudah saya tutup. Ada pertanyaan lagi? Enggak aja ya. Kita tunggu minggu depan aja deh ya. Oke teman-teman sekalian ya. Itu tadi ngomong apa ya? Ya pembukaan deh kalau boleh dibilang ya, pengertian sama apa sama intermezzo yang lain-lain ya. Itu tadi apa ya? Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dan berikutnya saya ingin kita diskusi lah ya, jangan dari saya karena saya cuma 10% gitu ya. Jadi dari saya itu sedikit aja ilmunya, yang banyak ilmunya kan dari teman-teman. Di depan saya ini ada berapa orang? 30 orang ya. Kepalanya ada 30 ya kan ya. Jagonya ada 5, berarti 30 kali 5, 150 pikiran yang ada. Kalau dari saya cuma 5 aja. Ya masa cuma mau begitu. Nah, itulah yang disebut dengan merdeka belajar ya. Oke, biar gak lama-lama, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.